Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat semua. Hari ini pelajaran kalian jam pertamanya adalah tema. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Anak-anak, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ada beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Misalnya adaptasi hewan di gurun, di kutub, di laut, pertahanan diri dari mangsa. Nah, ada cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, hewan unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Di Arab ya, di Arab Saudi. Nah, untuk dapat bertahan hidup di daerah yang panas dan kering, unta ini melakukan beberapa penyesuaian. Seperti yang pertama, lihat, terdapat rambut pada kelopak mata, gunanya untuk menghalangi debu yang masuk ke mata ketika unta ini berjalan di padang pasir. Kemudian, lihat telapak kaki yang lembut memudahkan unta berjalan di atas tanah berpasir. Ada juga punuknya. Nah, punuknya ini pada unta berisi cadangan lemak yang bisa dipecah menjadi energi. Lalu lihat ususnya. Usus yang sangat panjang pada unta gunanya untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Yang kedua adalah beruang kutub. Nah, kalau tadi unta di daerah yang panas dan kering, di gurun, kalau beruang kutub ini kebalikannya. Beruang kutub ini hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk bisa bertahan hidup di lingkungan yang dingin, beruang kutub ini melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih. Nah, rambut putihnya ini sebagai kamuflase. Supaya apa? Supaya tidak mudah terlihat oleh pemburu. Dan lapisan lemak di bawah kulitnya berguna untuk bertahan di suhu yang dingin. Tadi ada kata-kata kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitar. Nah, cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitar seperti apa? Kamuflase. Kamuflase ini bisa terjadi pada hewan seperti bunglon, ya. Dia bisa merubah warna tubuhnya. Kemudian kelelawar. Yang ketiga, kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Artinya, kemampuan yang bisa mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi, ya. Nah, selanjutnya adalah burung hantu. Nah, burung hantu ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka. Untuk apa? Untuk mencari mangsanya pada malam hari. Yang terakhir ada lumba-lumba dan ikan paus. Nah, lumba-lumba dan ikan paus ini hidupnya di laut. Alat pernapasannya lumba-lumba dan paus adalah paru-paru. Ya. Nah, kemudian oleh karena itu hewan lumba-lumba dan paus ini muncul ke permukaan laut, ya. Kan dia suka muncul tuh ke atas. Untuk apa sih? Untuk menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Jadi, yang memiliki kemampuan ekolokasi yang pertama adalah kelelawar, yang kedua lumba-lumba dan ikan paus. Nah, cara hewan beradaptasi dengan cara melindungi diri dari pemangsa. Nah, apa aja? Yang pertama ada 8. Yang pertama adalah cecak, cicak, dan tokek. Pernah dengar ya, tokek seperti itu. Nah, cecak dan tokek ini
dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara apa? Dengan cara telapak kaki yang memiliki perekat. Nah, kalau kalian lihat ya di telapak kakinya cicak dan teke itu ada perekatnya lengket. Nah, itu gunanya adalah untuk memudahkan merayap di dinding. Nah, kalau cicak dan teke ini memiliki kemampuan yang namanya autotomi. Autotomi itu artinya memutuskan ekor. Untuk apa? Untuk mengelabui pemangsa. Ingat ya, kalau kamuflase tadi kelelawar, kalau kamuflase tadi adalah bunglon, dan sedangkan ekolokasi adalah kelelawar, ikan paus, dan lumba-lumba. Nah, tadi autotomi adalah cicak dan teke. Gunanya mengelabui pemangsa dengan cara memutuskan ekor. Yang kedua, bunglon. Bunglon ini memiliki kemampuan yaitu mimikri. Ingat ya, bunglon mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau bunglon kemampuannya mimikri. Kalau cicak dan teke adalah autotomi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya teke ini mengubah warna kulit. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga untuk memudahkan mendapatkan mangsanya. Kalau kalian sering lihat ya, ada bunglon di pohon-pohon, misalnya dia dari daun ya, kan warnanya hijau, terus dia ada pemangsanya. Nah, kemudian dia mau melindungi dirinya, dia lari ke batang. Nah, kemudian tubuhnya itu berubah menjadi warna coklat. Nah, itu termasuk kemampuan mimikri, mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit ini dia melindungi dirinya dengan cara mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Tujuannya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat ada landak. Landak ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin. Gunanya untuk apa? Untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima ada kalajengking. Kalajengking ini memiliki sangat beracun. Memiliki racun di bagian ekornya. Gunanya untuk apa? Untuk menyerang musuh. Kemudian cumi-cumi. Nah, cumi kan punya tinta ya, warnanya hitam. Kalau kalian lihat di dalam cumi itu ada tinta. Nah, gunanya tinta itu adalah untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang ketujuh ada ikan buntal. Ikan buntal ini memiliki kemampuan mengembungkan tubuhnya. Jadi digembungkan tubuhnya. Untuk apa? Untuk perlindungan diri. Nah, selain itu, ikan buntal ini memiliki duri yang beracun pada tubuhnya. Duri yang beracun ini gunanya untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Yang terakhir ada terenggiling dan kaki seribu. Kalau kalian sering lihat kaki seribu ya, yang kalian suka sebut kelabang. Nah, terenggiling dan kaki seribu ini memiliki struktur kulit yang keras. Jadi kalau kita matiin itu keras, masih susah. Nah, ketika terenggiling dan kaki seribu ini terancam ya, ada musuh. Nah, kedua hewan ini akan menggulungkan dirinya. Jadi digulung badannya. Sehingga pemangsa akan sulit untuk memangsanya. Nah, itu adalah cara-cara hewan beradaptasi dengan cara melindungi diri dari pemangsa ya. Kemudian cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu seperti tadi unta di daerah gurun yang panas dan kering, beruang kutub di daerah dingin yaitu di kutub. Kemudian kelelawar kemampuannya ekolokasi. Kemudian burung hantu penglihatannya dan pendengaran yang tajam, gunanya untuk mencari mangsa di malam hari. Lumba-lumba dan ikan paus termasuk mamalia, maka dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Nah, dia menghirup oksigen dengan cara memunculkan badannya ke permukaan laut.
gunanya untuk menghirup oksigen. Lumba-lumba dan ikan paus memiliki kemampuan ekolokasi sama seperti kelelawar ya. Tadi cecak dan teke termasuk kemampuannya adalah autotomi. Autotomi memutuskan ekor artinya ya, gunanya untuk mengelabui pemangsa. Sedangkan bunglon kemampuannya mimikri, yaitu tadi apa? Mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungan. Lalu kalau walang sangit mengeluarkan bau, kalau landak memiliki duri, gunanya untuk menakuti musuh. Kalajengking racun pada ekornya. Kalau cumi tinta ya, tinta hitam. Ikan buntal ini duri-durinya yang beracun. Kalau terenggiling dan kaki seribu, dia struktur kulitnya keras dan ketika ada musuh dia menggulungkan diri ya. Nah, soal nomor 1 silakan ditulis. Silakan nomor 1 ada A, B, C, D, E, itu dijawab ya. Lalu nomor 2, amatilah hewan di sekitar rumah kalian. Carilah informasi cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan. Minimal 3 ya. Lalu tulislah manfaat penyesuaian diri tersebut. Lalu setelah itu nomor 2. Nomor 3, silakan ditulis soalnya. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah. Nomor 2, ada beberapa cara penyesuaian diri pada unta. Yang pertama, terdapat rambut pada kelopak mata gunanya untuk. Kemudian telapak kaki yang lembut berguna untuk. Kemudian punuk pada unta berisi cadangan lemak yang berguna untuk. Lalu usus yang sangat panjang berguna untuk. Nomor 3, beruang kutub hidup di daerah yang. Nomor 4, untuk bertahan hidup di lingkungan yang dingin, beruang kutub memiliki beberapa penyesuaian. Tuliskan penyesuaian pada beruang kutub. Nomor 5, kamuflase adalah. Nomor 6, kelelawar memiliki kemampuan. Nomor 7, apa yang dimaksud kemampuan ekolokasi? Nomor 8, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam dan peka, gunanya untuk. Nomor 9, lumba-lumba dan ikan paus bernafas menggunakan. Nomor 10, cecak dan teke memiliki kemampuan. Nomor 11, bunglon memiliki kemampuan. Nomor 12, tujuan dari bunglon mengubah warnanya adalah. Nomor 13, bagaimana cara walang sangit melindungi diri. Nomor 14, bagaimana cara kalajengking melindungi diri. Nomor 15, cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta yang berguna untuk. Ya, silakan soal dan jawabannya langsung ditulis. Tidak perlu melihat Google, kalian lihat catatan saja atau yang punya Bu Pena silakan cari di Bu Pena. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal, kalian catat dulu penjelasan materi dari Ibu. Yang sudah punya Bu Pena juga tetap mencatat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.